Halo sahabat otomotifkompas.com, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Kali ini saya berkesempatan untuk mereview langsung Omoda 5. Bagaimana impresinya? Saksikan video berikut. Nah, bicara soal Omoda 5, sebenarnya mobil ini udah pernah muncul di IMS tahun 2022. Kali ini kita bakal mengulas lagi karena kabarnya mobil ini siap diluncurkan Indonesia tahun ini. Secara tampilan, mobil ini membawa desain yang lebih sporty ya kalau kita bandingkan dengan Tiggo 7. Kalau dilihat, tampilannya tuh kayak lebih tajam-tajam dan lebih futuristis, terutama di bagian grill depan. Ini kalau kita lihat, mukanya ini dipenuhi sama grill semua. Headlamp ada di sisi kiri dan kanan. Sementara untuk fog lamp juga menyatu sama lampu utamanya. Tapi yang bikin menarik sebenarnya dari grillnya sih, emang grillnya ini bentuknya trapesium kecil-kecil. Kalau dilihat emang unik banget. Tapi mungkin kalau sudah dipakai sehari-hari mungkin ada kekurangan juga. Ini kalau kita buat nyuci agak susah nih, banyak banget. Tapi yang saya suka ternyata di sini ada detail-detail seperti aero gitu ya, ternyata beneran itu tembus ke belakang, bukan cuma sekedar pemanis doang. Nah, kita lanjut bagian samping. Secara tampilan, mobil ini memang lebih rendah dibandingkan Tiggo 7. Kalau kita lihat siluet bodinya, atapnya nih ke belakang makin melandai. Di bagian sini bahkan kelihatan atapnya tuh seperti mengambang ya, karena bentuk pilar C-nya nih sewarna sama kacanya juga. Jadi membuat kesan atapnya selain rendah juga kelihatan kayak floating roof gitu. Kemudian kalau kita lihat warnanya emang kelihatan mencolok banget, terutama dari bagian spion, terus skirt di bagian samping, termasuk peleknya juga ada aksen warna merah, termasuk juga di bagian kaliper cakramnya. Oh iya, di belakang udah pakai rem cakram depan belakang. Sementara kalau kita bahas peleknya, dia pakai ukuran 18 inci dengan ban berprofil 21555. Bannya pakai merek GT ya, mungkin ini dari brand negara asalnya China. Masih senada dengan tampilan depannya yang futuristis, di belakang juga kelihatan kalau mobil ini tuh kelihatan lebih canggih ya. Jadi lampu LED-nya ada di bagian kanan dan kiri, tapi di bentuk aksen merahnya ini bikin kayak menyatu gitu. Tapi yang menarik sebenarnya di belakang tuh soal ini nih, diffuser belakangnya. Ada dua diffuser belakang, tapi sebenarnya ini nggak bolong, nggak nyambung sama knalpot. Sementara knalpotnya sendiri ada di kolong, tapi ternyata emang ada dua knalpotnya, kanan dan kiri. Terus di bawah sini juga dikasih fog lamp nih, keren. Sekarang kita coba membuka pintu belakang dengan sensor, katanya tanpa ditendang udah bisa. Jadi kita cukup di sini aja. Nah, melihat bagasinya, secara tampilan memang nggak terlalu besar. Mungkin ini bisa untuk 2 koper besar ya. Kalau koper sedang bisa 3 lah. Sementara itu di belakang nggak ada colokan USB atau colokan 12 volt, tapi di bagian bawah ada partisi tambahan nih untuk menyimpan barang-barang, dan di bagian bawahnya lagi ada ban cadangan model Space Saver Tire. Untuk menutup tinggal pencet tombol sini.
Oh iya, untuk membuka pintu belakang bisa pakai dari remote tombolnya, atau cuman tinggal dikantongin aja seperti yang tadi, otomatis terbuka. Dan terakhir secara manual nih, kita pencet tombol di sini. Nah, sahabat otomotif kompas.com, kemarin kita kan udah pernah mengulas Omoda 5 ya di IMS tahun lalu, tapi cuma eksteriornya aja. Sekarang kita bisa nih melihat interior secara lebih detail ya. Nih kalau kita lihat lagi, desainnya memang lebih sporty nih kalau ketimbang Tigo 7. Dari warnanya lebih gelap ya kan, terus garis-garisnya ini lebih modern nih. Head unit sama layar instrumen menyatu ya kan. Kemudian bahan pelapisnya sudah menggunakan soft touch nih di bagian sini. Sementara kalau di pintu masih material keras. Setir desainnya juga beda sama si Tigo 7. Sementara kalau lihat di tengah, ini udah lebih minimalis banget ya. Mungkin mirip-mirip sama mobil listrik nih kayaknya nih. Jadi di bagian tengah sini udah ada wireless charger. Di sebelah kiri untuk handphone. Untuk di sebelah kanan sih katanya untuk mengecas kuncinya nih. Sementara di bagian bawahnya ada layar laci penyimpanan, cukup lega sih ini. Bisa untuk menaruh tas, dompet. Dan di sebelah kanannya ada USB tipe C sama USB-C biasa. Ada lighter juga nih di bagian sini. Kemudian lanjut ke bagian tengah sini. Transmisinya modelnya minimalis, terus electric parking brake di sebelah kiri. Sayang nggak dipindah ya ke sebelah kanan. Harusnya nih kalau setir kanan, electric parking brake-nya ada di sebelah kanan juga. Sementara yang sebelah kanan nih ada untuk pengaturan head unit, volume, tombol on off. Kemudian kalau kita lihat tombol ininya nih, haptic ya, semacam haptic tapi agak beda gitu, unik tombolnya. Kemudian di bagian belakang cup holder 2, kemudian ada laci penyimpanan yang cukup luas nih di bagian tengahnya. Sementara kalau kursi, nah ini kursi saya suka nih, jadi bahannya kulit, ada ininya, bolong-bolongnya keren. Dan ininya dong, headrestnya menyatu sama jok, jadi kayak model sport bucket seat gitu, tapi mungkin jadi nggak bisa diatur ya ketinggiannya. Tapi secara overall kalau duduk di sini cukup nyaman ya. Kanan kiri ada side supportnya juga. Posisi duduk sih nyaman, tapi posisi setir nih menurut saya dia udah tilt steering dan teleskopik, tapi kalau untuk jarak main tilt steeringnya menurut saya kurang jauh nih, kurang bisa ke bawah. Harusnya kalau buat pengguna yang tubuhnya di bawah 170 ini lebih nyaman agak turun lagi nih. Tapi kalau untuk teleskopiknya udah cukup jauh sih nih. Cukup ergonomis sih duduk di kabin Chery Omoda 5. Tadi berlanjut ke jok. Joknya udah pengaturan elektrik nih. Untuk recliningnya, kemudian juga bisa naik turun. Sementara itu sunroof di atas pengaturannya manual ya. Jadi kalau kita mau buka nggak bisa sekali pencet otomatis gitu. Jadi harus dipencet terus. Nih, secara maksimal cuman segini. Nggak bisa full sih, paling 3/4 lah. Ini kita tutup. Nah, ditutup juga sama, harus ditekan terus baru dia tertutup. Oke, sekarang kita lanjut di bagian belakang. Oke, sekarang kita udah ada di kabin baris keduanya Omoda 5. Secara tampilan mungkin dia lebih kompak ya, karena atapnya lebih rendah, terus bodinya juga lebih sporty. Jadi secara ruang kabin agak lebih sempit dibandingkan Tigo 7 atau Tigo 8 ya. Tapi kalau buat saya tingginya 161 cm, ruang kepala masih cukup. Ruang kaki juga, ini tadi posisi berkendara saya, tinggi saya 161, masih cukup lapang. Mungkin yang catatan ketinggian joknya nih malah. Ini paha saya nih justru malah masih naik ya, enggak, kemiringannya nih harusnya ngikutin paha kan biar nyaman, tapi ini malah lebih rendah. Ini kalau perjalanan jauh mungkin kakinya harus lonjor ke depan ya. Gini biar nyaman. Kalau gini kakinya ngegantung soal posisinya. Kemudian juga senderan belakang nih menurut saya ini agak tegak ya. Sayangnya dia nggak punya reclining, jadi
Kalau buat perjalanan jauh mungkin buat beberapa orang lebih melelahkan ya naik mobil ini. Tapi kalau soal keempukan joknya, ini cukup empuk sih, cukup nyaman. Dan di belakang juga ada kisi-kisi AC, ada 2, dan ada USB nih, USB tipe biasa ya. Kemudian di bagian tengah juga ada armrest dengan 2 buah cup holder. Di bagian kanan kiri juga ada cup holder, berarti di belakang ada 4 totalnya cup holder. Di belakang juga ada ISOFIX ya kan, terus headrest-nya juga bisa diatur. Oke, setelah kita bahas interiornya, kita langsung coba yuk bagaimana impresi berkendara mobil ini. Oke, sahabat otomotif kompas.com, sekarang saya sudah berada di balik kemudi Omoda 5. Secara tampilan, mobil ini menyajikan desain interior yang lebih sporty ketimbang Tigo 7 ataupun Tigo 8 sekalipun. Hal ini terlihat dari warna interior yang didominasi warna gelap ya, warna hitam, dan ada warna abu-abu juga di bagian door trim. Kemudian kalau kita melihat dashboard, ini tampilannya juga lebih modern karena desain head unit dan layar instrumen di depan kita itu menyatu ya. Jadi membuat tampilan kabin ini tadi seperti saya bilang lebih sporty dan terasa lebih modern juga. Oke, saat kita bawa berkendara, visibilitas mobil ini kalau kita melihat ke depan secara umum cukup baik ya. Ke samping pun demikian, spionnya agak kecil, kayak mobil sedan mengerucut di bagian sisinya. Sementara kalau kita ke belakang sebenarnya agak sempit karena memang bentuk bodi yang melandai ke belakang ya, jadi membuat kaca belakang tuh lebih rendah, lebih melandai, sehingga visibilitas ke belakang memang agak terbatas. Kemudian soal suspensi ya, ketika dipakai berkendara singkat nih, bilang dulu biasanya sama kan? Oke. Omoda 5 menggunakan basis yang sama sebenarnya seperti Tigo 7 ya, baik dari mesin, kemudian transmisi, sasisnya, suspensi mungkin sekali. Alhasil membuat bantingan mobil ini sebenarnya mirip-mirip, tapi ketika kami coba saat berkendara singkat di perkotaan, bantingan suspensi lebih keras ya. Nah, ketika coba lewat speed bump, memang bantingannya lebih terasa di dalam kabin. Sementara kalau kita pakai buat manuver-manuver kecil ya, perkotaan, mobil ini terasa cukup lincah, dan karena suspensinya sedikit kaku, membuat bantingan mobil lebih stiff, lebih tidak limbung gitu. Jadi mobil kalau di kecepatan rendah lebih stabil, tapi kalau di kecepatan tinggi nanti kita coba seperti apa. Omoda 5 dibekali dengan mesin 1500 cc turbo ya. Tenaganya 155 tenaga kuda, torsinya 230 Nm. Torsinya salah satu yang terbesar di kelasnya. Bicara soal akselerasi, kita belum coba tes 0-100 berapa, tapi kalau impresi singkat saya, transmisi CVT-nya memberikan akselerasi yang cukup baik ya. Ini kita ganti ke mode sport. Mobil ini juga punya mode berkendara 2 ya, Eco dan Sport. Ketika dicoba di mode Sport, ternyata akselerasinya memang terasa lebih instan lagi gitu. Tak terasa kecepatan udah sampai 90 aja gitu tiba-tiba. Sementara ketika coba di mode Eco, pedal gas memang terasa lebih lembut ya. Ketika diinjak, responsnya nggak segalak yang mode Sport. Jadi ini lebih halus, cocok buat yang berkendara santai di perkotaan, buat mengincar konsumsi BBM ya. Oke, bicara soal kekedapan kabin, mobil ini ternyata cukup hening ya. Ketika dipakai berkendara, road noise-nya minim, terus suara di sekitar juga cuman samar-samar aja terdengarnya. Mungkin salah satu sebabnya karena kacanya juga pakai double glass ya, jadi double kalau kita lihat. Kekedapannya cukup baik, road noise minim, dan suara lingkungan sekitar juga minim.
Nah, sahabat otomotif kompas.com, sekarang kita udah sampai di akhir bagian video. Secara umum, mobil ini menawarkan mobil yang lebih sporty, lebih kompak, dan lebih driving oriented ya ketimbang Tigo 7 ataupun Tigo 8. Saat ini kami masih berada dalam kesempatan first drive, belum bisa mendapatkan unit tesnya, dicoba lebih jauh, lebih dalam jangka panjang. Nanti kan kita coba lebih dalam mungkin ya ketika dapat unit tesnya, tapi secara umum tadi seperti yang saya bilang, mobil ini memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik sebenarnya dibandingkan Tigo 7. Chery kabarnya akan menjual mobil ini pada tahun ini. Mengenai harga belum diumumkan, tapi kabarnya mobil ini bakal diposisikan setara sama Honda HR-V. Jadi bisa kita kira-kira lah, mungkin harganya di kisaran 400 jutaan gitu. Oke, sahabat otomotif kompas.com, itu tadi ulasan saya soal Chery Omoda 5. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe jika belum. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.